warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Nurhaliza, kelas 10 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Genting. Bersama saya kita akan belajar tentang perkoperasian dalam perekonomian di Indonesia. Sebelum kita membahas apa itu koperasi, kita harus terlebih dahulu mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai pada materi ini. Berikut kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah pengertian koperasi dan lambang koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Lambang koperasi karena sesuai dengan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 MKUKM 4/2012 tanggal 17 April 2012 tentang penggunaan lambang koperasi Indonesia. Maka lambang koperasi Indonesia yang lama diganti dengan lambang gambar koperasi yang baru. 3. Landasan koperasi. Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Koperasi di Indonesia mempunyai 4 landasan, yaitu yang pertama, landasan ideal. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992, landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa. Yang kedua, landasan struktural. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia adalah sesuatu yang wajar. Untuk itulah diberlakukan Undang-Undang tentang perkoperasian. Berarti, undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia harus bergerak atau bertitik tolak dari ketentuan dan semangat yang terkandung di dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan mental. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran diri. Namun, rasa kesetiakawanan harus diikuti oleh rasa kesadaran diri untuk maju dan berkembang guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. 4. Landasan operasional. Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi. Berikut ini landasan operasional koperasi di Indonesia. Yang pertama adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok koperasi. Dan yang kedua adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu asas koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1942 Pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Karena itu, dalam pengembangan koperasi, rasa setiakawanan tersebut harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya adalah tujuan koperasi. Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, turut serta membangun tatanan perekonomian nasional. Nilai dan prinsip koperasi. Prinsip koperasi mencakup sejumlah nilai yang diyakini anggota koperasi, yaitu yang pertama, kejujuran, yang kedua, keterbukaan, dan yang ketiga, tanggung jawab, keempat, kepedulian terhadap orang lain. Prinsip koperasi sendiri meliputi pertama, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan anggota
diselenggarakan secara demokratis. Koperasi dikendalikan oleh anggota. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Yang keenam, melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang ketujuh, koperasi bekerja untuk membangun berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati dan diselenggarakan oleh anggota. Jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan jenis usaha yang meliputi A. Koperasi produksi, B. Koperasi konsumsi, C. Koperasi simpan pinjam, dan D. Koperasi serba usaha. Yang kedua, berdasarkan status anggotanya. Jenis koperasi berdasarkan status anggotanya adalah pengelompokan koperasi yang dilihat dari kesamaan status orang-orang yang menjadi anggota koperasi tersebut. Hal itu meliputi A. Koperasi pegawai negeri, B. Koperasi pasar atau kopas, C. Koperasi unit desa, D. Koperasi sekolah, E. Koperasi pondok pesantren. Yang ketiga, berdasarkan tingkatannya meliputi A. Koperasi primer, yang B. Koperasi sekunder. Yang keempat, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, koperasi dibagi menjadi koperasi konsumsi, yang B koperasi jasa, dan yang C koperasi produksi. Pengertian SHU atau sisa hasil usaha. SHU atau sisa hasil usaha koperasi adalah selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional koperasi termasuk penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam 1 tahun buku. Definisi SHU koperasi secara jelas dan rinci disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi setelah biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Indikator ke-6, pembagian SHU untuk anggota. Setiap anggota koperasi akan mendapatkan hasil SHU yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena koperasi melihat dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Rumus atau cara menghitung SHU adalah bagian anggota sama dengan simpanan anggota per total simpanan anggota dikali jasa simpanan. Yang kedua, bagian anggota sama dengan penjualan kepada anggota per total penjualan kepada anggota dikali jasa penjualan. Mempermudah kita memahaminya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Penyelesaiannya ialah SHU yang diterima anggota sama dengan jasa modal ditambah jasa anggota. Kita harus mencari terlebih dahulu jasa modalnya. Jasa modal sama dengan simpanan anggota dibagi total simpanan dikali jasa persentase jasa modal dikali SHU. Jadi 3 juta dibagi 60 juta dikali 25% dikali 40 juta. Hasilnya sama dengan Rp500.000. Selanjutnya kita cari jasa anggota. Jasa anggota sama dengan penjualan anggota dibagi total penjualan dikali persentase jasa anggota dikali SHU. Jadi 1 juta dibagi 100 juta dikali 30% dikali 40 juta sama dengan Rp120.000. Jadi kita tinggal menambahkan SHU-nya, yaitu jasa modal 500.000 ditambah jasa anggota 120.000. Hasilnya Rp620.000.
Indikator ketujuh, pengelolaan koperasi. Dalam mengelola koperasi, dibutuhkan perangkat organisasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota menetapkan garis-garis besar pola kebijakan yang harus dikerjakan pengurus. Pengurus bekerja atas dasar pola kebijakan yang ditetapkan rapat anggota dengan gambar-gambar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pengurus mengajukan pertanggungjawaban pada rapat anggota, sedangkan pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus dan melaporkan hasil secara tertulis pada rapat anggota. Yang adalah perkembangan koperasi sekolah. Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya para seluruh siswa dari satu sekolah yang fungsinya sebagai wadah untuk belajar dan menumbuhkan kesadaran koperasi di kalangan siswa sebagai anggota dan pengurus. Pengembangan kewirausahaan tidak dapat dilakukan secara instan. Sikap mental kewirausahaan membutuhkan research untuk mengasah potensi segala internal yang ada pada diri masing-masing orang untuk menjadi terlatih. Pengembangan kewirausahaan juga sesuai dengan tujuan pendirian koperasi pada saat koperasi sekolah benar-benar dirasakan siswa sebagai wadah yang dapat mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi masa depan. Maka, minat kewirausahaan juga dapat muncul pada saat siswa dilatih dalam wadah koperasi sekolah. Sekian penjelasan tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.